Kata siapa Nabi Isa lahir tanggal 25? Hah? Jangankan di kitab kuning, ya, di Injil aja nggak ada. Iya, di kitab-kitab mereka juga itu nggak pernah ada tanggal 25. Orang Islam ikut-ikutan, pakai dalil lagi. Kalau dulu nggak pakai dalil, ya, orang tahu ini bahaya, ya, berbahaya, ya, haram, takut dia. Waroknya kan begitu. Sekarang pakai dalil, ada di Al-Quran itu. Apa ayatnya? Assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Itu ayatnya. Assalamu alayya, selamat, kesejahteraan untuk saya di hari kelahiranku. Siapa yang bilang itu? Nabi Isa alaihissalam. Tapi apa iya? Ya, bahkan para ulama itu membantah semua, karena hari kelahirannya itu tidak mungkin di bulan Desember. Allah mengatakan wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Sudah hampir lahir Sayyidatina Maryam alaiha salam, diperintahkan oleh Allah wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Goyang itu pohon kurma supaya tusakib alaiki rutoban janiyah, akan supaya gugur rutob nggak akan ada di bulan Desember. Iya, kan musim dingin, rutob itu musim panas. Berarti itu aja sudah salah sudah, ya. Nah, ini zaman sekarang orang tidak berhati-hati, hilang waroknya. Bahkan yang tidak mau ini kan kebalik ini ya, yang tidak mau mengucapkan sekarang akan tertuduh macam-macam, radikal. Kalau yang agak itu radikul, agak kecil dikit, ya. Apalagi macam-macam. Yang tidak mau mengucapkan yang warok, yang berhati-hati dari yang syubhat, ya. Kemudian mengikuti apa yang dikatakan, oh itu ulama Mesir. Lihat tuh ulama-ulama Mesir mengatakan subhanallah, ya. Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan jangan ikut-ikut orang Mesir. Subhanallah, itu kitab kapan itu? Coba baca Fatawa Al-Kubra. Fatawa Al-Kubronya Ibnu Hajar Asqalani, ya. Jangan ikut-ikut kebiasaan orang-orang Mesir memberi hadiah di musim, di tanggal 25 tadi. Untuk orang-orang yang non muslim beri hadiah, menerima hadiah, ya. Dikatakan bahwa min akbahil bid'ah, bid'ah yang paling buruk. Yang mengatakan ini siapa? Mbahnya Aswaja, ya, Ibnu Hajar Ibnu Hajar Al-Haytami. Mau bilang apa? Oh itu fatwanya Wahabi. Ada yang mau bilang Wahabi, ya. Ini nggak ada urusan sama Wahabi ini, ya. Wahabi kita lurusin juga, ya. Tapi kalau yang seperti ini nggak ada, nggak bisa dibawa-bawa. Ini urusan Wahabi, nggak ada urusan Wahabi. Ini urusan orang-orang yang berhati-hati sama orang yang ceroboh, ya, orang-orang yang lebih menjaga waroknya dengan orang-orang yang berani. Nah, kalau sekelas Ibnu Hajar mengatakan begitu, subhanallah, ini karomah namanya. Ini karomah. Akhirnya benar. Yang terjadi sekarang orang-orang bilang itu guru-guru di Mesir, masya Allah, para ulama boleh, masya Allah, kita artinya bisa kita ambil ilmunya. Tapi untuk urusan yang seperti ini kan juga nggak semua ulama Mesir begitu, ya. Tapi ada kebiasaan dulu di zaman itu, di zaman Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, di zaman itu orang Mesir itu termasuk orang yang gampang itu, tolerannya dianggap luar biasa. Kata Ibnu Hajar mengatakan ini adalah bid'ah yang paling buruk. Begitu. Insaf dong, insaf. Belajar bijak, ya. Jangan orang yang warok justru sekarang tertuduh macam-macam. Begitu yang terjadi sekarang dengan fatwa, atau yang orang-orang berani mengatakan bahwa boleh ucapkan itu, nggak ada masalah, itu urusan akidah, itu bukan urusan akidah, itu masalah muamalah. Sekarang ya baru saya dapat itu, ada orang bikin maulid, baca qosidah, ya, di panggung, di bawahnya ditulis selamat Natal. Coba bayangkan itu.
Ya Rabbama kat, qasidahnya waliullah, ya, qasidah yang luar biasa, dibaca untuk itu, ya. Terus orang-orang yang mengatakan tadi, yang bilang boleh-boleh tadi, tanggung jawab dong. Tanggung jawab, ini apa tanggung jawabnya? Apa tanggung jawab kalian ketika kalian melihat dengan fatwa itu semakin amburadul masuk, ya, simbol salib, ya, salib diagungkan, salib itu kalau meyakini bahwa Nabi Isa disalib, apa hukumnya? Murtad. Allah yang mengatakan wama sholabuhu, wama sholabuhu, tidak disalib Nabi Isa, wama qataluhu, tidak dibunuh, walakin syubbiha lahu, tapi diserupakan. Ada orang yang, itu keyakinan kita. Kok bisa anak Tuhan yang dilahirkan, anak Tuhan kul huwallahu ahad dibaca setiap hari, kemudian kita ringan aja mengatakan ayo suami-suami, ya, jangan boleh tanggal 25 itu keluyuran, ya, istri-istrinya atau siapa keluarganya, ya. Kita toleransi bagaimana? Toleransi, biarkan mereka saudara kita orang Nasrani dengan ibadahnya, ya. Dan banyak juga orang-orang Nasrani sendiri yang mengatakan, saya juga nggak terlalu senang sebetulnya, ya, waktu di gereja dibawain marawis itu, kan suaranya kayak petasan marawis itu, ya, suaranya nggak nyambung musiknya, ya. Jadi orang-orang Nasrani juga, mereka nggak enak dengar suara itu, sebagaimana kita juga nggak enak. Ini yang pura-pura enak-enak itu orang-orang mencari duit aja, ya, orang cari duit, ya, orang nggak punya kerjaan kecuali jual agama, juallah agama itu. Naudzubillah min dzalik. Nas'alullahal afiyah. Hati-hati, ya, hati-hati, ini karena nggak main-main. Coba nanti imam baca, ya, imam baca nanti, imam, ya, baca surat Maryam, ya, takadus samawatu, gimana? Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu. Langit, gitu ya, langit ini hampir pecah, bumi hampir gunung hampir runtuh. Karena apa? Anda aulir rahmani walada. Ketika ada orang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, semarah itu, ya, semarah itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Anda aulir rahmani walada. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Enggak mungkin Allah itu punya anak. Enak orang Islam belajar wujud kidam bako kayak paling soleh, ya, paling mengerti agama. Begitu di hari yang membahayakan itu, kita bilang itu aja, nggak apa-apa, ya, ucapkan aja astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Nas'alullah al-afiyah. Dan Allah jaga, ya, jaga hati kita, jaga iman kita. Mengapa saya sering sampaikan ini, ya, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.